Haleluya. Siap diberkati pada saat siang hari pagi ini Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan mengalir atas setiap yang hadir, terutama pengantin yang sudah ada. Tuhan berkati luar biasa. Kebenaran firman Tuhan masuk kepada setiap loh hati mereka. Kami siap untuk mendengarkannya. Sekarang Roh Jaya akan mengganggu dalam bentuk apapun. Lingkungan kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Silakan Roh Kudus menerjemahkan apa-apa yang penting dalam setiap pribadi. Kami siap dalam nama Yesus. Kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Horas. Puji Tuhan. Saya sangat senang hari ini. Saya lahir di Kota Gajah. Kemudian saya dan keluarga ada di Pulung Kencana, Wayabung, Tulang Bawang Barat. Jadi Lampung adalah tanah kelahiran saya. Cuma di Liwa baru saja beberapa hari ini ya. Nah, saya mendengar dari Pulung Kencana waktu itu adalah gempa Liwa. Waktu itu tahun berapa ya Pak? 94 ya. Puji Tuhan, dengan itu maka infrastruktur dibangun dengan bagus. Jalannya luar biasa. Saya pengen seminggu di sini Pak. Tetapi karena hari ini kami harus langsung ke Pulung Kencana, Tulang Bawang Barat. Jadi nanti mohon pamit tidak sampai sore hari ya. Keluarga besar Pak Sinaga dan kemudian keluarga daripada Pak Pahan. Ya ampuni saya. Supaya nantinya kita bisa bertemu di lain kesempatan. Puji Tuhan. Sebagaimana dinginnya situasi hari ini, tetapi ada daerah yang lebih dingin nih Pak Tony Doso ya. Di air dingin katanya. Betul ya Pak? Betul ya. Ada hamba-hamba Tuhan, silakan bisa angkat tangan. Siapa di sini? Satu Pak Tony Doso. Ada Bapak siapa Pak yang di belakang ya? Ya itulah saya berbudi ya. Apetigo, ya puji Tuhan. Terima kasih hamba Tuhan luar biasa. Kita sedang berjuang. Bapak ini di sekitaran pelayanan di Liwa ya Pak ya. Daerah sini lah kira-kira ya. Nah puji Tuhan. Nah saudara, waktunya saya pikir dipercepat. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Yohanes Sigit. Saya sekarang mengembalakan di Jawa Barat, di GBI Siliwangi 56B. Dan ini adalah anak-anak kami. Bang Oto adalah seorang pelayan Tuhan, juga seorang hamba Tuhan lulusan sarjana teologi. Kak Putri ini adalah lulusan keperawatan. Jadi saya pikir mereka sangat aman. Tidak cuma sakit rohani, tetapi sakit jasmani juga tidak perlu kemana-mana. Ya, puji Tuhan, ini adalah sebuah award buat mereka. Kiranya mereka saling menolong dan memberkati. Saya akan bicara mengenai prinsip membangun keluarga Kristen. Dasar membangun keluarga yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan satu dengan yang lain. Kata Tuhan nanti tidak baik kalau sendirian. Oleh sebab itu masih sendiri siapa di tempat ini, cepat-cepat cari jodoh, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah Kejadian 2:18 mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah berfirman tidak baik itu adalah lebih baik daripada, lebih bahagia daripada, lebih gembira daripada tidak punya pasangan. Makanya pertanyaannya adalah ketika kita sudah mendapatkan pasangan dan itu keadaannya kurang baik, berarti ada yang salah. Setuju? Kebutuhan pokok manusia adalah dihargai dan dihormati dan juga dikasihi.
Menghargai artinya menilai orang lain atau pasangan sebagai yang penting. Sebagai Bang Oto, melihat Putri adalah yang penting bagi hidupnya. Saudari Putri juga berkata bahwa Bang Oto adalah segala-galanya dalam rumah tangga ini. Menghormati artinya menjunjung tinggi orang lain atau pasangan dibanding diri kita sendiri. Ada menghormati, ada mengasihi, tetapi intinya menjunjung tinggi pasangannya. Itu adalah nilai yang lebih baik. Sikap saling menghargai dan menghormati adalah merupakan salah satu kunci keharmonisan dalam keluarga. Saya ulang, sikap saling menghargai dan menghormati adalah merupakan salah satu kunci keharmonisan dalam keluarga. Ada gambaran yang paling mendekati adalah keharmonisan di dalam sebuah arena seni musik. Musik itu disebut harmonis. Harmonis bukan berarti satu suara, satu nada. Ada vokal, ada ritmis, ada harmonis, dan juga ada melodis. Ketika melodis saja rasanya kurang. Ketika cuma genjrengan gitar rasanya masih kurang. Tetapi harus ada beatnya, ada drumnya, ada kahonnya, dan lain sebagainya. Ketika disatukan, itu menjadi sebuah keindahan. Demikian pula keluarga. Berbeda tentu, meskipun sama-sama orang Batak, yang satu lahir di Liwa ya Bang ya, di Liwa, yang satu lahir di Depok. Tentunya cara mendidik dua keluarga ini akan berbeda-beda. Kemudian bagaimana latar belakang yang melatar belakang kehidupan mereka tentunya akan berbeda-beda, tetapi saling satu dengan yang lain. Pertanyaan untuk direnungkan adalah apakah keluarga kita nantinya akan menjadi tempat yang memiliki rasa kekeluargaan atau malah sebaliknya, keluarga sebagai surga atau sebagai neraka. Pasangan adalah yang dikehendaki oleh Tuhan dan itu baik, menggembirakan dan indah. Jikalau belum sampai ke situ, berarti ada hal-hal yang harus dikomunikasikan. Makanya saudara, di dalam keluarga itu inti, kunci, salah satu yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Prinsip interaksi dalam keluarga segala sesuatu. Matius 7 ayat 12 mengatakan, yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam keluarga ada interaksi, tetapi yang penting adalah bagaimana melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan orang lain perbuat bagi kita. Lebih dahulu kita lakukan untuk pasangan. Kita ingin dihormati, mari mengasihi istri. Kita pengen dikasihi, mari kita menghormati suami. Ketika hormat menghormati, kasih mengasihi ini hilang dari keluarga, pastilah rumah tangga itu seperti neraka. Memang rumah tangga harus gak ada masalah Pak? Tidak juga. Masalah itu penting untuk membuat kita semakin dewasa. Prinsip lambang salib itu mengasihi Tuhan dan sesama atau pasangan. Matius 22 37 sampai 40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita ke Tuhan mengasihi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Khas buat keluarga Kristen memasang salib. Tetapi saya ingatkan bahwa salib itu adalah melambangkan dalam keluarga, dalam rangka Tuhan mengasihi kita sehingga kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, kayu yang kedua adalah mengasihi sesama. Kita cawan dalam dulu saudara. Kita jangan terlalu berbuat banyak kepada orang lain melebihi kepada keluarga kita. Terutama Bang Oto dan Putri nanti memanage keluarga.
dalam campur tangan Tuhan dan bukan campur tangan orang tua ataupun mertua. Prinsip saling dalam keluarga, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10 mengatakan yang seperti ini. Keluarga akan hancur ketika sudah tidak ada lagi sikap saling menghormati. Kita harus menghormati antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Orang tua akan tetap pegang kalian sampai mereka masih punya waktu di bumi ini. Tetapi dalam artian anak bisa memanage keluarganya sendiri, tetapi tetap menghormati orang tua kedua belah pihak. Kemudian mertua dan menantu. Kemudian antar besan. Karena kawin bukanlah pribadi, kawin dengan pribadi, tetapi juga kawin dengan keluarganya. Banyak anak-anak muda pengennya menikah seperti Adam dan Hawa. Habis diberkati, sudahlah kembali, sudahlah kemana. Tetapi keluarga besar akan lebih dihormati ketika itu dilakukannya secara gereja, secara rohani. Kemudian secara adat untuk keluarga besar yang kita hormati. Selanjutnya kecatatan sipil sebagai penghormatan terhadap hukum negara. Siapa Bapak Ibu yang belum kecatatan sipil? Jemaat kami ada beberapa waktu itu. Kami himbau terus urusin itu. Karena untuk akte pernikahan gereja itu hanya bisa untuk lokal saja. Tetapi lebih panjang, lebih jauh secara internasional, itu adalah sesuai hukum negara. Antar keluarga dalam ataupun keluarga luar, orang Batak lebih mudah ketika dia menyebutkan sebuah marga. Kita sudah tahu bagaimana terhadap mereka. Berbeda dengan orang Jawa. Ayah saya namanya Barnabas Slamet yang mengembalakan di Gunung Kencana. Saya nggak ada Slametnya. Saya Yohanes Sigit Pawarto. Pawarto juga bukan marga. Jadi waktu saya memperkenalkan diri tidak tahu bahwa itu mungkin saudara saya meskipun saudara Jawa. Tetapi orang Batak beda. Sekali kenalan langsung bagaimana kita tahu harus menghormati orang ini. Saya pernah menjadi seorang pendidik. Saya pernah punya kepala sekolah guru yang orang Batak. Dan kemudian ada anak murid. Ceritanya secara silsilah, secara hierarki. Anak kecil ini harus dihormati secara marga. Jadi kalau menghukum anak ini mesti bilang dulu sama opungnya. Opung, kita harus setrap nih anak ini karena dia bandel di sekolahan. Mesti begitu saudara. Nah itulah saudara. Kemudian juga pihak ketiga, tetangga, teman, dan orang lain. Tetangga bagaimanapun akan lama bersama kita, kecuali kita nomadem. Kita cepat pindah dan cepat pindah dan cepat pindah. Tetapi setiap keluarga membutuhkan stay yang agak lama. Di situ kita bisa berpikir buat bengkel, kita bikin usaha, kita mau apapun dalam jangka 10 tahun, kita bisa membangun itu. Dan artinya tetangga kita akan sama. Kita harus tetap saling menghargai, apalagi dalam kultur ini. Dan juga jangan lupa bahwa kita dilahirkan dalam keluarga. Kita dilahirkan juga dalam komunitas keluarga Kristen. Kalau Kak Putri sejak sekolah minggu ada di kami. Jadi kami tahu persis bagaimana keluarga ini Pak Sinaga. Bang Oto tengah-tengah lah, tapi lumayan. Sudah berapa tahun ya? Di mana? 8 tahun. Nah disinilah Bang Oto dan Putri memiliki orang-orang pendukung rohani. Tentunya sebagai gembala kami juga merasa ikut ambil bagian untuk kerohanian mereka. Dan juga teman-teman di komisi, dan juga teman-teman di presiden worship bagi Bang Oto, dan juga Kak Putri sebagai pemain tamborin. Kalau Kak Putri agak lama di sini, bikinlah kursus tamborin di tempat ini. Kumpulkan anak-anak Putri supaya mereka belajar bersama-sama. Demikian pula itulah harapan kami. Karena kami sebagai gembala itu hanya bisa meluluskan. Yang melahirkan adalah Bapak Ibu. Mereka lulus kemudian menjangkau banyak jiwa.
Dan saya pernah berseloroh, apakah kalian mau melanjutkan di Liwa atau di Lampung ini atau bagaimana? Nanti seorang perawat di sini membutuhkan banyak perawat, tetapi itu adalah urusan mereka. Bang Oto merasa di Liwa sudah dari kecil, mungkin merasa bosan balik lagi di Liwa. Kak Putri yang biasa di Depok berpikir, aduh Depok deh, kata orang Sunda. Begini lagi, pengen suasana yang baru. Dan mereka harus bicarakan itu sambil mendoakan kepada Tuhan. Bapak Ibu mendukung mereka, amin. Untuk bagaimana keluarga mereka. Apa kata Tuhan tentang kita? Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan bilang kita berharga. Tetapi kadang-kadang suami bilang istri, engkau gendut, engkau bau daster, engkau bau cabai, bawang merah, bawang putih, mandi apa? Mau ke gereja nggak mandi, ya Pak, dingin. Demikian pula sebaliknya, kita harus menghargai. Tuhan menghargai setiap ciptaannya. Apalagi kita yang sudah dengan iman menerima apa adanya. Dulu langsing, sekarang langsung. Ya nggak apa-apa lah. Dulu rambutnya begitu bagus, begitu indah. Suatu saat pernah sempat ngalamin step atau sakit, bisa jadi rambutnya itu sudah harus pakai rambut palsu. Tetapi buat anak Tuhan adalah harga untuk mengasihi itu adalah menerima apa adanya, kasih agape. Bapak, engkau sudah nggak punya duit banyak, nggak apa-apa. Tetapi intinya sesudah kita akan atasi semua. Tetapi tidak akan mengurangi cintaku kepadamu. Harus begitu. Apa tugas kita dalam keluarga? Di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan, tetapi ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Saya ulang, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kita harus kembali kepada keluarga. Dulu ada sinetron Keluarga Cemara. Bagaimana lagunya itu? Harta yang paling adalah, itu tahu. Berarti kita udah cukup sepuh berarti. Tugas kita adalah memelihara persaudaraan dalam dua belah pihak keluarga. Tentunya ini adalah bagaimana mereka bermufakat. Ada saat dan saya juga pesankan, orang tua tetap orang tua. Ketika engkau berhasil, sukses, ada gaji, ada sebuah penghasilan, sisipkan untuk keluarga. Siapapun itu, tetapi intinya harus saling ngomong. Ma, saya mau kasih ini untuk orang tuaku ya. Silakan Bang. Demikian pula sebaliknya, Bang, saya mau kasih ini buat mama ya. Ayo silakanlah kasih. Karena tentunya mereka sudah dibesarkan tanpa sebuah timbal balik, dalam artian ibu-ibu tidak ada yang meminta ganti rugi untuk 9 bulan mengandung mereka. Nah, ayo kita hitung-hitungan hari ini. 9 bulan susu berapa itu? Kemudian genderang itu dibawa ke pasar, dibawa ke gereja, dibawa ke kebun. Kamu harus balas jasa, nak. Ayo kita jumlahkan kira-kira dengan sesuai kurs hari ini. Tidak ada mama-mama yang begitu. Demikian pula bapak-bapak banting tulang sebagai seorang ayah. Tetapi istilah kata bisa menikahkan itu sesuatu. Harapan orang tua tetap sih ketika mereka bisa menikah dengan biaya sendiri. Bukan berarti kita lepas tangan, tetapi adalah sebuah keindahan yang orang tua juga pengen cari di situ. Makanya kita selalu sounding, kalian jangan cari pacar, carilah jodoh. Kalau cari pacar itu banyak borosnya. Udah kita biayai makan segala macam, habis itu putus.
Beda dengan kita cari jodoh. Kok cari jodoh langsung dari awal. Saya kepada istri saya, pada saat mulai kenalan dia bilang, "Kak, Papa pengen supaya istriku adalah mamanya orang Belanda Depok, kemudian bisa berdiri saya. Kemudian papanya adalah orang Tionghoa, orang Chinese. Jadi jadinya seperti itu." Nah, ini anak saya yang kedua, si Jason. Kok saya tanya, "Jason, kamu orang mana?" Dia bingung menjawab. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa keluarga adalah tempat saling menerima, mengampuni, dan terus mengasihi. Harus ada rasa memiliki satu dengan yang lain. Pernikahan Kristen adalah pernikahan sakral, satu seumur hidup sampai maut menjemput. Maka jangan pernah ada alternatif. Cari jodoh sudah, jangan alternatif sana, alternatif, apalagi kawin kontrak dan lain sebagainya. Tentunya kita menghargai ini. Kalaupun kita belum dapat, kita tidak sempurna, tetapi paling tidak anak cucu kita yang meneruskan dengan kaidah yang lebih baik. Syarat membangun keluarga Kristus saya percepat. Satu, tidak berkata sembarangan terhadap pasangan. Di dalam Efesus 4:29 mengatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Situasi bisa tidak baik, tetapi perkataan kita menciptakan sesuatu. Pak, kita habis uangnya, saya percaya tingkat bilangin, Tuhan bisa bukakan. Mesti begitu. Kalau tidak, saudara, kita katakan yang buruk, terjadilah seperti itu. Maka katakan yang baik. Yang kedua, tidak memanggil nama dengan panggilan yang tidak pantas. Amsal 14 ayat 21 mengatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Pada saat pacaran bisa sebutnya sayang-sayang, baby. Tetapi kadang kalau sudah menikah, belum sampai setahun, 6 bulan, panggilnya subah, sono sini. Kamu yang di sono, di sini. Saya butuh ini, kopi, tolong buatkan. Dan kadang-kadang perkataan-perkataan, sebutan-sebutan itu membangkitkan amarah. Tetap kita hormati dengan panggilan. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Bisa bapak, bisa ibu, bisa mama, bisa ayah, bisa papi, bisa mami. Nggak tahu nanti Bang Oto panggilnya itu apa itu? Daddy kali. Hai Daddy, mana anak kita? Itu lagi nyangkul di sawah. Wah, nggak cocok lah. Di sawah panggil Daddy. Enggak, Bang, untuk bercanda ya. Artinya itu adalah sebuah penghormatan, saudara. Yang ketiga adalah mau mendengar, tidak cuma ingin didengar. Yakobus 1:19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Silent is gold. Nah, di titik ini kadang-kadang penting juga. Kita sedang panas, satunya harus dingin. Satunya panas, satunya lagi harus dingin. Coba kita ingat, ini simple tetapi kunci luar biasa. Mama lagi ngoceh, ya udah papa di kebun aja lah, ngopi-ngopi masih. Betul? Jadi kadang-kadang begitu. Nah, apakah pendeta bisa kasih sebuah solusi? Kadang-kadang nggak bisa. Karena rem gas kopling, keluarga itu keluargalah yang tahu persis bagaimana bahasa itu. Kalau bapak udah mukanya kayak gitu, udah ketahuan lah. Nyingkir nak, nyingkir. Bapak lagi mukanya seperti itu. Si mama tuh lagi bawel tuh di dapur, udah kamu diem aja. Jangan pernah namanya menyangkal si mama. Nanti perang dunia ketiga akan dimulai. Itu kita akan ketahui di dalam perahu pernikahan. Ada masa krisis 5 tahunan dalam pernikahan. Kalau 5 tahun bisa lewati, kita sempat pernah mengatakan mau cerai, kita sempat pernah mengatakan pulangkan saja ke orang tua. Tetapi udah kita lewatin semua. Udah kita bilang mama sudah nggak indah lagi, sudah bentuknya nggak karu-karuan. Begitu waktu itu kamu harum loh.
sekarang kok begini, kok jadi haram. Memang mau dipotong, saudara. Tetapi saudara, itulah diuji kita. Bapak ibu kita, mereka sampai sekarang bisa lestari, bukan karena mereka selalu banyak duit, bukan karena mereka selalu komunikasi yang baik. Itu telah kita lewati semua. Tetapi pada akhirnya, bagaimanapun janji nikah kita harus dikenapi. Apapun kita harus tetap menyatu. Yang keempat, mau menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. 2 Korintus 8:14 mengatakan, maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Di keluarga itu adalah keseimbangan yang paling penting kita harus dapatkan, saudara. Tentunya latar belakang yang berbeda akan membuat sebuah keindahan. Kalau saya di rumah kangen dengan namanya nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung simple tetapi enak. Dan pagi tadi saya dapatkan itu. Saya bilang ke istri, kayak ginilah yang namanya nasi goreng kampung itu. Nah saudara, kita kangen dengan makanan rumah kalau ada di kota. Dan mereka bikin namanya warung ibu, warung bunda. Tetapi itu udah beda, saudara. Kita di sana mendapatkan rumah makan Padang, tetapi yang jual orang Tegal. Dan kemudian ada warung Tegal, yang mungkin yang jual juga bukan orang Tegal. Tetapi di sini keaslian itu masih ada. Bang Oto punya itu. Dan ketika dikolaborasi, itu keluarga begitu indah. Di tengah perbedaan, tetapi ada kesatuan. Yang kelima, saling memberikan pujian. Amsal 15:13 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15:13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kemudian hati mematahkan semangat. Mari kita memberikan pujian. Memberikan pujian itu adalah menaikkan derajat dibandingkan dengan yang masih kurang. Nantinya kalau punya anak, kita akan berkata kepada anak kita kalau membangun mereka, nak, kok luar biasa nak ya, kamu sudah dapat 7 nih hari ini. Lanjutnya apa? Temenmu itu ada yang dapat 5 loh nak, kamu dapat 7 itu luar biasa. Oke? Untuk membangunkan semangat mesti begitu. Mak, ini masakanmu enak banget. Pasti seorang ibu kalau sudah dihormati dengan berkata begini, Pak, itu padahal bumbunya kurang loh, bumbunya sederhana padahal, tapi enak loh, luar biasa. Itu membangun, saudara. Tetapi kalau ibu-ibu sudah belanja di pasar, udah petik ini, petik itu, potong ayam, udah cabutin bulu dan sebagainya, kemudian si bapak, aduh ini masakanmu kayak gimana sih? Nah, apalagi jangan pernah menyebut namanya marga atau menyebut namanya orang tua. Ini kayak mak kamu lah, ini masaknya kayak gini juga. Waduh, pasangan akhirnya ngomong kepada orang tua, tahu nggak suamiku bilang masakanku kayak mama. Waduh, saudara, nggak boleh seperti itu. Jadi kita akan ungkapkan sesuatu, itu akan memberkati orang lain. Yang terakhir, yang keenam, libatkan Tuhan dalam segala rencana rumah tangga. Roma 8:28 mengatakan, hafal, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bang Oto sama Kak Putri senantiasa libatkan Tuhan. Kalian sampai di sini juga saya merasa ini tidak perjuangan yang gampang. Menjelang persiapan luar biasa, beda tempat yang cukup jauh, dan itu sampai di sini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita sudah mendoakan, kita mendukung. Saya sebagai gembala tentunya agak repot awalnya. Kita pengen menyaksikan Bang Oto yang sudah berjuang bersama kami, dan Kak Putri ini yang sudah dari kecil ingin datang ke tempat ini, tetapi sampai kepada hari Minggu dan tidak bisa. Hanya sebagian jemaat yang bisa hadir ke tempat ini. Tetapi mereka kirim salam buat jemaat di sini dan juga rekan-rekan keluarga besar yang ada di tempat ini. Mereka rindu. Tetapi
Mereka ikut live streaming sekarang. Ini ada di live Facebook. Jadi jemaat dan juga teman-teman Bang Oto mengikuti acara ini. Jadi mereka juga ikut hadir. Kalau nggak bisa secara langsung real time untuk mengikuti karena ada warung, ada toko, ada usaha yang harus mereka operasikan, nanti bisa diputar lagi. Nah, kita merasa bahwa ini adalah berkat Tuhan. Nggak gampang. Saya sempat nggak berani menikah. Saya sebagai seorang lulusan teologi ya, waktu itu perjodohan itu agak nomor berapa. Saya bisa ngepel, saya bisa bersih-bersih gereja, itu sepertinya itulah panggilan saya. Nggak berani, saudara. Nah, dong hepe. Sampai teman kantorku bilang, Git, kalau kamu tidak segera memulai untuk menikah, mana sih Tuhan akan memberkati engkau? Dengan gaji kantor sekian kita tumpuk-tumpuk beli ini beli itu, akhirnya nggak ngumpul juga. Mulai saja. Dan akhirnya ketika saya memproklamirkan untuk menikah pada hari dan tanggal tertentu, disitulah Tuhan memberkati. Anak-anak muda siapa yang belum menikah di hari? Kayaknya udah pada menikah semua ini. Kita jangan pernah tidak berani kalau kita sudah melibatkan Tuhan. Karena Tuhan itu lebih memberkati apa yang sudah kita lakukan dibanding kita doakan. Lakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan covering luar biasa. Yang terakhir pesan dari saya, kami para orang tua, meskipun saya belum tua-tua banget, saya umurnya 51 tahun, tetapi saya pikir ya cukuplah untuk dibilang saya orang tua. Saya katakan bahwa pendidikan formal itu tidak banyak menjamin untuk kehidupan. Kehidupan itu kebanyakan non formal. Bapak ibu kita bukanlah sekolah tinggi, tetapi bisa menyekolahkan anak sampai tinggi. Itu lebih tinggi daripada para dosen yang bisa meluluskan mereka. Orang tua kita patut belajar. Di situasi sulit tahun 90-an itu, ketika sudah ada sebuah usaha dan sebagainya, terjadi gempa, dan kita menyaksikan mereka masih bisa bertahan hari ini, itu ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Sulit waktu itu. Kalau kita belajar teologi, belajar itu, kita belajar keperawatan seperti itu, tetapi belajar kehidupan, sampai nggak ada duit, mesti tanam apotek hidup. Tanaman apotek hidup apa saja Bapak Ibu? Satu. Apa? Apa? Jahe, kunyit. Apalagi? Lengkuas. Lawa hijau. Oh, kencur. Dan banyak itu. Nah, rasanya di kota tanam itu dibully orang. Kau ini tanam apa ini? Tetapi di kampung kita hidup dari situ kok. Kalau orang Jawa ada Putra Wali. Dan ada tanaman-tanaman. Kita suka dikop kalau masuk angin. Ada masuk angin duduk, kita belah ayam. Mana ada di kota belah ayam untuk orang sakit masuk angin duduk, saudara. Tetapi ada di sini. Jadi kita itu kayak MacGyver lah kalau masih ingat film itu. Bagaimana sesuatu yang gak ada menjadi ada. Dan kita lihat saudara, kita lihat kesederhanaan sound system yang ada, tidak kalah dengan di kota besar. Betul nggak saudara? Nah, Bang Oto belajar dari situ. Kenapa Bapak Ibu bisa bertahan seperti itu? Kadang-kadang warung juga kecil kok. Kita nanya juga serba nggak ada. Ada teh udah habis, ada garam tinggal dikit, ada cabai udah kering semuanya, ada bayam, waduh udah digondol orang dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita berpikir mesti tanam bayam, kita piara lele tumbo, kita mesti piara kambing mungkin. Saya hidup bisa bersekolah itu karena ayam dan kambing, saudara sekalian. Setiap saya mau bayar sekolah, ayam itu harus dijual. Setiap saya mau study tour, mungkin kambing, mungkin sawah yang ada panen, taruh di selepan. Kemudian kita minta uangnya saja. Suatu kali kita akan timbun lagi di situ. Itulah kami. Sehingga membuat hidup itu berharga seperti ini. Di formal diajarkan enggak? Tidak ada. Makanya para menantu
kadang-kadang mesti bertanya tentang nilai kehidupan kepada orang tuanya atau mertuanya yang ada di Medan. "Ma, ini bagaimana ini? Saya mau bikin gulai ayam kampung ini. Saya nggak pernah tahu bumbunya bagaimana." Meskipun ketika orang resepnya sama, tangannya beda, hasilnya berbeda. Tetapi ketika suami bilang, "Aduh, ini kok gulai ayamnya sudah persis dengan mama aku bikin," itu rasanya luar biasa. Padahal bohong. Tetapi itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Itu saya ingin saya sampaikan. Tuhan memberkati Bang Oto sama Putri ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Melihat Bang Oto dan juga Putri ini sesuatu yang luar biasa. Kami sebagai orang tua, sebagai gembala, tentunya merasa tidak banyak bisa melakukan sesuatu di hari pernikahan mereka. Tetapi inilah kasih kami, perhatian kami, untuk kami sampai di tempat ini, untuk memberikan kesaksian kepada keluarga besar, bahwa mereka disahkan dalam pernikahan yang kudus. Tuhan berkati sampai kepada selesainya. Dalam nama Yesus kami terima firman. Haleluya. Amin. Selanjutnya setelah ini nanti kedua mempelai untuk mempersiapkan diri akan mengucapkan janji pernikahan. Mari kedua mempelai bisa berdiri saling berhadapan, dibantu oleh Bang Ian. Baik. Mari saya ingatkan bahwa janji ini juga direkam. Janji ini meskipun kita tidak punya file recordingnya, tetapi orang tua, keluarga besar mengingat janji mereka. Ketika mereka mulai dalam kesedihan, ingatlah janji yang mereka akan ungkapkan. Mereka berusaha menghafal, tetapi silahkan mencontek daripada salah sebut. Ya, nanti pengen sebut Putri jadi Putra, nanti repot saudara. Nah, oleh sebab itu kita akan mulai saksikan. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya, dan berjanjilah saudara berdua, dan berjanjikah saudara berdua untuk menepatinya? Bagaimana jawaban saudara Oktober Papahan? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawaban saudari Trivena Anggun Lestari Borusinaga? Ya, dengan segenap hati. Mari sambil berjabat tangan, silahkan mengucapkan janji dengan iman. Silahkan. Di hadapan Tuhan Allah, hamba-hamba Tuhan dan jemaatnya, saya Oktober Papahan menyatakan dengan kesungguhan hati memilih dan menerima Trivena Anggun Lestari Borusinaga menjadi istri saya yang sah, sebagai kasih karunia dari Tuhan, sebagai suami dan ayah yang setia dan taat akan Allah. Saya berjanji senantiasa mengasihi, menyayangi, dan saling setia sepanjang waktu sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saya senantiasa berbakti kepada Allah dan hidup suci dengan mematuhi segala firman-Nya. Saya berjanji. Silakan mempelai wanita. Oktober Papahan menjadi suamiku yang sah, sebagai kasih karunia dari Tuhan, sebagai istri dan ibu yang baik, setia dan taat akan Allah. Saya berjanji senantiasa menghormati, menolong, dan saling setia sepanjang waktu sampai maut memisahkan kami. Saya berjanji menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Saya senantiasa berbakti kepada Allah dan hidup suci dengan mematuhi segala firman-Nya. Saya berjanji. Amin.
Di depan saya sudah tersedia cincin yang tentunya sudah diukur, ya, semoga pas dan tidak membengkak, saudara. Karena selama di tempat ini enak makan, saudara. Ya. Nah, baik, nanti cincin yang pertama akan disematkan dari pengantin pria ke pengantin wanita. Ya, silakan kita saksikan bersama-sama. Ya, tahan dulu karena mau difoto. Saya juga siap difoto. Saya yang udah sampai liwa, saudara. Ya, sudah. Iya. Ya, nanti ada di surat kabar Liwa Media, saudara. Baik, ini selanjutnya pengantin putri akan menyematkan ke tangan pasangannya. Iya. Iya. Ya, ini jadi kenangan yang luar biasa karena ngukurnya tangan kiri, saudara, dan kemudian dimasukkan di tangan kanan. Tetapi menjadi pengingat kita. Tahu nggak Bang Oto itu? Kenapa? Itu yang cincinnya itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, saudara, kita akan memberkati mereka dalam doa peneguhan. Silakan mempelai untuk berlutut. Ya, saya pesankan kepada Bang Oto dan juga Kak Putri, kita orang tua dulu, kita bisa jaya sampai sekarang oleh karena lutut yang selalu berdoa. Amin. Jangan cuma hari ini berlutut, habis itu tidak pernah berlutut sampai Tuhan datang. Saya pikir berlutut itu adalah indah untuk menyerah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya akan mendoakan ini. Kita bangkit dari semua. Penyertamu sempurna, Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya akan kuasa Tuhan terjadi hari ini, detik ini, di tempat ini, Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas mereka hari ini. Kuasa-Mu mengurapi mereka, Tuhan. Kau mengerti apapun yang masih kurang dari mereka. Kau mengerti bagaimana mereka berjuang untuk menyatukan hati, menyatukan perasaan yang berbeda, menyatukan motivasi, menyatukan tujuan di tengah-tengah perbedaan dan juga di tengah-tengah keluarga besar yang tentunya memberikan usulan dan berbagai macam hal. Tetapi hari ini Tuhan, kami serahkan keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang memeriksa hati mereka. Kau tahu kelemahan dan kelebihan di atas mereka, Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan mereka berdua ke dalam tangan Tuhan. Apa-apapun yang akan ada dalam kehidupan mereka dalam berumah tangga setelah ini, Tuhan covering di dalam nama Yesus Kristus. Segala roh jahat, kuasa gelap yang akan mengganggu, yang akan merintangi dalam bentuk apapun melalui siapapun, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Setelah ini Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas mereka, membangun keluarga, sandang, pangan, papan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka luar biasa. Apa yang mereka sudah taburkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan akan berbau manis, tidak hari-hari ini, tetapi selanjutnya Tuhan akan covering rumah tangga mereka. Hamba-Mu sebagai gembala, kami sebagai pendeta, dan juga kami jemaat Tuhan, dan juga baik itu jemaat di tempat ini maupun dari Depok, kami serahkan mereka, mendoakan mereka, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas-Mu hari dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Oke, kembali lagi di posisi berdiri. Silakan dulu kembali.
Baik, sekarang mempelai silakan bertukar posisi. Ya. Sekarang ini mereka sudah sah menjadi suami istri. Tepuk tangan yang meriah buat mereka dan silakan menghadap. Setelah disahkan, apakah ada perbedaan wajah dari mereka? Ada ya? Puji Tuhan. Karena mereka berpikir, kapan resminya? Kapan resminya? Saya sudah nggak tahan ini. Apalagi saya mama sama bapak udah bilang, kau cepat menikahlah supaya aku menggendong cucu yang kedua atau yang keberapa cucunya. Seperti itu. Nah, mereka sudah sah di hadapan Tuhan. Dan sekarang mereka akan memberikan cium kudus. Ingat cium kudus. Ya, silakan. Sudah sepakat mau cium sebelah mana? Oke ya. Ini nggak boleh dianggap selesai, bukan? Kita sedang tidak dalam upacara bendera yang dianggap selesai, Tetapi silakan Bang Ian, mau dihitung atau bagaimana ini? Hitung yang 10 kali. Oke, baik. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk yang terbaik untuk itu. Dekat lagi dong. Ya, dekat lagi. Ya, saya baru nikah masih saya sakit sih. Oke, ya. Agak agresif ya. Dekat lagi. Oke, mari kita berikan aplaus yang paling meriah dan berikan ciuman yang terbaik untuk itu. Sampai selesai. Ya. Oke, baik. Tentunya di dalam perjalanan mereka ada orang-orang yang harus mereka hormati, yaitu orang tua. Yang tadinya sebagai orang yang tidak dikenal oleh saudari Putri, kemudian tadinya juga Pengoto nggak kenal awalnya keluarga Bapak Sinaga. Tentunya kepada orang tua perlulah mengucapkan 1-2 buah kalimat yang membuat orang tua berkata, inilah anakku. Mereka pendiam selama ini, tetapi ketika mereka berterima kasih, itu sakti kata-kata dan kalimatnya. Dan tentunya sembari itu orang tua akan mendoakan. Diiringi dengan lagu ini, mereka akan melakukan tugas mereka untuk berterima kasih, sungkeman kepada orang tua. Silakan. Secara iman mereka adalah orang tua. Ialah kasih karunia Tuhan menyatukan mereka dengan kasih agape. Tidak ada saling menuntut. Semua punya kelebihan dan kekurangan.
sampai Tuhan memanggil, saling memberikan terima kasih, itu adalah penting. Saya percaya 2-3 orang yang bersekutu dalam kasih Tuhan, Tuhan akan memberkati luar biasa. Thank you Bapak Ibu sudah memberikan arahan, nantinya diteruskan dengan bijaksana. Terima kasih kedua mempelai, dan saya berharap diteruskan rasa terima kasih ini meskipun acaranya sudah selesai. Saya sebagai gembala akan membacakan akta nikah sebelum saya berikan ini kepada mereka berdua. Akta nikah nomor 024/GBS 56/11/2023 pada hari Sabtu 11 November 2023 di hadapan sidang Jemaat Tuhan telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan yang kudus dari Oktober Pakpahan, dilahirkan di Lambar tanggal 7 Oktober 1992, anak laki-laki dari nama ayah Saud Pakpahan, nama ibu Ana Tumor. Dengan Trivena Anggun Lestari Sinaga, dilahirkan di Depok tanggal 4 Maret 1997, anak perempuan dari nama ayah Hiras Sinaga, nama ibu Renika Simbolon. Upacara pernikahan yang kudus ini telah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Pendeta Yohanes Sigit Pawarto STH, Depok. Diterbitkannya surat 11 November 2023, Gereja Betel Indonesia Jemaat Silimangi 56, Pendeta Yohanes Sigit Pawarto STH, Gembala Jemaat. Akta nikah ini saya berikan dan Alkitab sebagai simbol pedoman dalam rumah tangga mereka. Iya. Baik, ini akta nikah saya sampaikan dan juga Alkitab. Meskipun hari-hari ini bukan Alkitab tetapi Alkitab, tetapi tetap ini menjadi pedoman untuk mereka menjalankan rumah tangga. Ya, mari berdoa silakan. Iya.